Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman. Kembali lagi bersama kami tim Dua Sisi. Ada saya Tile dan saya Susilo dan teman saya sendiri ada kameramen Mas Widi. Malam ini kita mau mengupas apa, Mbak? Rencananya untuk pada kesempatan malam hari ini setelah sekian lama istirahat ya. Ini setelah pasca Lebaran, dan kebetulan kemarin Mas Tile saya di daerah Banjarnegara itu ada suatu pemakaman. Nah, dan di situ kemarin saya mendatanginya dan mencoba menggali informasi yang ada di daerah situ, dan sejarahnya di situ ada pemakaman lama ibaratnya, dengan sejarahnya yang terkenal Ki Sabuk Alu. Di situ ya mungkin dulunya itu orang yang dituakan lah mungkin atau gimana, dan di sebelahnya juga itu di daerah makam itu sendiri ada petilasannya siapa itu yang dari Jawa Timur itu, Raden Minak Jinggo itu ada juga di situ. Terus nggak jauh dari di situ ada masjid di zaman Belanda, kolonial Belanda itu ya udah lama sebenarnya itu, dan sudah terbengkalai ya lama itu karena udah rusak. Dan situ didemi ada sesuatu sosok pendekar yang dijuluki Besi Kuning, biasanya dipanggil dengan Raden Joko Kendil. Nanti kita akan coba tarik, dan di seputaran situ masih banyak lagi, nanti masih banyak part-partnya. Nanti ada Nyai Ronggeng di situ yang dulu sejarahnya meninggal dibunuh, dipotong-potong di situ ada. Nanti kita akan coba kupas semua ya, dan kita cari tahu informasinya dan sejarahnya itu seperti apa. Semoga kita mendapatkan suatu pelajaran atau hal yang bisa kita petik di situ. Mungkin langsung saja Mas Tile. Nah, kita coba ya. Siap Mas Tile? Tetap pakai sendal lepas? Pas sekali. Langsung. Oke. Siap ya Mas Tile ya. Pasrah. Ini coba kita akan tarik untuk yang sejarahnya Ki Sabuk Alu, biasa dikenal dengan Ki Sabuk Alu di daerah Banjarnegara. Di arah pemakaman ini ada makamnya, makam lama. Di situ ada makam sepasang lah antara laki-laki dan perempuan. Itu bangunan makamnya sendiri itu dari semacam batu candi ya, lama udah itu, beda sendiri itu. Kita akan coba ya, kita tarik. Assalamualaikum. Ya teman, sudah masuk ini, sudah sosok yang kita tarik ini. Nanti kita coba gali informasinya. Assalamualaikum. Oh, iya. Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Ini sosoknya sangat besar ya teman-teman ya. Kayak semacam sejuta atau apa, besar lah pokoknya. Assalamualaikum. Ini benar dengan Mbah Sabuk Alu? Mbah coba pakai sosok yang bisa untuk komunikasi lebih enak ya, sosok yang sering digunakan seperti yang ada di area makam itu sendiri yang saya terima sosoknya. Masuk ya.
Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Apa benar ini dengan Mbah Sapu Kalu? Kayaknya gimana? Apa benar di situ makam Mbah Sapu Kalu sendiri di area situ dengan batu kemarin sekitar jam 2 malam yang saya pegang di makamnya itu. Dan di situ saya mendapatkan sebuah gambaran kayak sepenggal tangan sepotong dan menggunakan cincin. Apa itu salah satu dari ageman dari Mbah Sapu Kalu sendiri? Itu yang sosok besar itu ya, Mbak. Sejarahnya sendiri Mbah Sapu Kalu di situ sebagai apa dulunya? Menyebarkan atau apa di situ? Atau suatu ibaratnya kayak apa namanya? Ya, pendekar ya, pejalan ya. Dari ada informasi yang bisa disampaikan kepada kami ini Mbah Sapu Kalu biar untuk wawasan buat teman-teman semua. Di area itu masih banyak sosok lagi kak yang lebih tua atau apa? Apa paling dominan? Ada 3. Apa yang sebelahnya dengan petilasan Minak Jinggo itu memang dulu adanya seperti itu? Di situ dulunya ceritanya ada pohon beringin besar ya di area petilasan dan batu candinya banyak itu di area petilasannya dan Minak Jinggo. Ini Mbah, saya mau menanyakan untuk pusaka-pusaka yang ada di area situ apakah sudah banyak yang mengambil di area situ? Sudah ada. Soalnya dari luar-luar daerah ya, dari daerah Jawa Tengah luar itu banyak orang yang jauh-jauh datang ke situ dikarenakan karena ada niatan atau tujuan untuk mengambil sesuatu dan ada barang mungkin yang sampai saat ini belum ada yang bisa menguasai itu karena dia mungkin dilindungi atau dengan energi yang besar di situ. Hanya pemimpin di situ yang bisa megang itu ya. Ada informasi lagi Mbak yang bisa disampaikan untuk teman-teman semua yang ada di sini? Oh, ada pusaka ya. Keris itu sendiri memang dulu ageman yang digunakan Mbah Sapu Kalu sendiri atau bagaimana? Iya. Itu fungsi keris itu sendiri ada apa? Doa di balik itu kegunaannya untuk apa? Oh iya kalau orang-orang dulu jadi kalau semacam pusaka seperti itu karena ada tingkatannya sendiri, nggak semua orang bisa menggunakan senjata seperti itu. Pusaka seperti itu cuma di tahun-tahun sekarang semua bisa memegang macam pusaka. Jadi jangan semuanya disangkut pautkan dengan hal-hal yang negatif atau bukan warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kalau ada sosok dulu Mbak, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Bisa komunikasi? Dengan siapa ini? Apa masih ada hubungannya dengan Mbah Sapu Kalu? Kamu yang sosok tangannya ada cincinnya itu, yang ada mustikanya, bukan? Kamu yang di mana? Yang besar itu? Perwujudan kamu seperti apa? Coba diceritakan. Kalau kamu ingin membuka suatu sejarah itu.
Ya aku tahu kamu yang besar di arah situ, aku tahu ada dua sosok di situ. Kamu memang menjaga di sekitar makam itu, yang bisa keramat lah, makam udah lama itu ya. Tapi kamu sendiri tidak mengganggu orang yang ada di situ, tidak. Kamu tahu kemarin pas aku datang ke situ di sekitar jam 2 malam dan mencoba menggali, saya pegang makam itu dan saya mendapatkan informasi, mendapatkan sosok-sosok yang saya terima. Kamu dulu semasa Kisah Bukalung masih hidup, berarti kamu yang mengikut salah satu agemannya ya. Kamu biasa menempati di apa dulunya? Suatu pusaka atau apa? Ada sosok lain selain kamu yang menjaga di situ. Itu siapa? Sosok tangan yang menggunakan semacam kayak cincin itu. Itu besar itu. Dan itu kenapa cuma setengah gini dia? Atau setengah tangan dan batu itu sendiri. Biar tidak tahu aslinya dia siapa. Yo, tapi kan saya tahu. Kalau orang yang nggak tahu ya takut dulu sudah. Itu kan paham. Itu kan juga sebagian dari jenis bangsa kamu sendiri. Sosoknya sama. Dan itu selalu tumbuh, baik kukunya ataupun kamu ini dari bangsa raksasa ya. Ya. Untuk di area situ kan ada dulu suatu banyak sekali benda-benda pusaka di situ. Apa banyak sudah ada yang mengambil? Orang-orang itu cuma buat yang tidak semestinya. Saya tidak suka mereka seperti itu. Iya, saya tahu. Dan di daerah situ kamu kan tahu di situ ada suatu mungkin ya apa ya? Kalau bisa megang sangkang itu mungkin bisa menjadi yang memegang di daerah situ ya. Itu pun banyak orang mencari itu kayak berlomba-lomba untuk mendapatkannya ya. Itu tidak mudah ya. Saya tahu letaknya di mana, saya tahu. Jadi kasih tahu dulu lah. Pernah. Karena ada suatu kita ya teman-teman ya. Orang di daerah luar itu masuk ke situ nyari itu sengaja. Banyak itu enggak 1-2 orang, tapi ya, karena mungkin belum jodohnya atau gimana belum ketemu sampai saat ini. Ada suatu pesan atau apa untuk teman-teman semua yang di sini? Jangan kau ambil yang bukan hakmu. Ya, betul. Memang kalau yang bukan haknya ya mau seperti apapun sama aja dengan kita mencuri ya. Ya. Berarti kamu tahu sejarahnya Mbah Sabuk Alu itu sendiri? Kamu nggak tahu? Dia berkelana. Dia seperti pendekar atau penyiar dalam suatu agama. Iya, tapi dia berkelana. Oh, berpindah-pindah ya. Tapi dia meninggal di situ atau memang suatu kejelasan? Di situ. Dia di situ meninggal. Dan dia sendiri atau ada pasangannya? Sendiri. Tapi di situ ada makam sepasang, makam. Itu pengikutnya. Oh, itu pengikutnya ya. Soalnya pas saya cari di daerah situ ada 2 makam yang membuat saya tertarik itu. Dan saya tanyakan kepada yang ada di daerah saya situ yang paham lah ya, ibaratnya yang di daerah pemakaman itu. Infonya seperti itu. Dan batu itu setiap kali diacak-acak kembali lagi gitu. Iya kan? Banyak orang-orang dari luar yang acak-acak di situ, mereka nyari apa? Ya itu tadi. Padahal barang itu nggak ada di situ kan. Kamu cuma mengelabui ya. Kalau orang yang lihat dikiranya cincin di situ banyaknya, mustika di situ ya. Ya aku tahu, padahal itu nggak di situ letaknya. Mereka terkecoh. Iya. Nah sementara itu pengikutnya sendiri itu yang dimakamkan di situ memang pengikut. Sosoknya seperti apa? Memang beliau juga tersohor dulunya atau seperti apa? Ya, ya seperti kami ini. Oh iya. Jadi kamu tahu ya di daerah situ masih banyak petilasan-petilasan, tahu di seberang jalan itu yang makam seberang jalan. Dulu situ dijadikan tempat untuk bertapa.
untuk mencari wangsit atau apa orang-orang dulu biasanya di situ. Tapi banyak juga orang-orang di situ yang mencari sesuatu ke situ, mencari sesuatu ibaratnya mustika atau suatu benda pusaka di situ. Apakah ada yang mendapatkan atau bagaimana? Tidak ada. Berarti Anda sendiri mendiami di batunya itu. Setiap kali batu itu diacak-acak orang, tahu-tahu besok sudah kembali rapi lagi. Itu menurut kuncen yang saya tanyakan dulu, juru kunci. Kami pengikutnya yang menyusun kembali. Tapi memang saat saya coba pegang ya di area batu itu kan batu lama itu kayak candi dari candi. Agak kalau yang paham aja sih apa kayak ada instrumen lah ibaratnya di situ. Dan di saat kita coba gali itu biasanya kita langsung ke bawah kayak dikasih tahu di situ. Tapi yang sosok sering kita yang saya sendiri dapatkan itu ya sosok tangan segini ya teman-teman, hitam, jarinya panjang-panjang sama kukunya panjang dan dia menggunakan kayak cincin itu ada batu mustikanya di situ. Itu yang punya siapa? Itu pengikutnya berarti ya. Itu memang ikut ke bawah meninggal, ikut di situ atau gimana? Ya, karena kami setia. Oh. Bisa disuruh masuk itu buat yang punya mustika itu sendiri. Tungguin dulu ya. Ini sosoknya agak besar ya teman-teman, beringasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak mengenal kalau untuk agama ini nggak. Ya maksudnya tahu tapi dia nggak bisa komunikasi. Ada perlu apa memanggil saya? Oh, Anda ini yang sosok kemarin cuma sepenggal tangan ya, sepotong tangan ya. Sosok wujud Anda sendiri ya, nggak jauh beda sama yang tadi ya. Oh, Emang berarti di situ memang dari dulu semenjak dari yang diikuti sampai yang sedang tidak ada mengikut terus sampai di pemakamannya itu. kami tetap di situ sampai. Oh iya. Tapi kenapa banyak orang yang mencari mustika terutama dari bangsa kamu itu sendiri kan? Kamu kan salah satu yang mendiami di mustika itu. Dan kamu sudah kayak hidup sendiri bahasanya. Fungsi kamu sendiri itu dulunya semasa Bahasa Bukaliu masih ada itu untuk apa? Bagian apa? Kami pengawal beliau. Yang awal ya. Ya. Berarti ada dua sosok di situ ya, yang tadi dan kamu itu sendiri ya. Lah kamu biasa dijuluki dengan nama siapa? Saya tangan besi. Ya. Tapi setiap kali ada orang yang mau mencoba menggali-gali daerah makam itu sendiri, apa kalian tidak mengganggu atau bagaimana? Tidak membiarkan saja. Semampu mereka. Dan merasa aman, tidak merasa terusik berarti ya. Karena itu cuma sebagai anu ya, petanda ya dulunya ya, untuk bahwasanya dia meninggal ya makam. Sebenarnya untuk orang-orang yang sengaja mencari itu sebenarnya keliru ya, tanpa ada suatunya izin atau apa, karena dia tahu di situ ada sesuatu yang menarik dan dia ingin memilikinya kan. Tidak akan pernah bisa. Kamu tahu sejarah di situ ada suatu pusaka mungkin yang diperebutkan banyak orang dari luar daerah, Yang keris. bukannya benda itu dalam sebuah peti. Itu keris. Saya tahunya. Itu sendiri itu dulunya punya siapa itu? Guru kami.
Jadi itu sampai saat ini pun belum ada yang bisa menaklukkan itu ya, belum ada yang bisa mengambil ya. Itu keris itu sendiri berdapur apa untuk yang bisa memahami sendiri tahu itu. Fungsinya keris itu untuk kewibawaan. Ketika ada orang yang bisa memegang itu dan dia berpangkat, dia bisa mengayomi Berarti itu rakyatnya. ya, berarti untuk calon-calon pemimpin ya, Iya. atau suatu penguasa Iya. bahasanya di situ ya, atau kalau orang dulu mengatakan sebagai raja lah ya. Apakah itu tidak turun temurun atau nanti suatu saat akan menitis kepada keturunannya atau bagaimana? Saya tidak tahu hal itu. Tapi untuk keturunan-keturunannya di daerah situ ada atau tidak? Saya juga tidak paham. Paling menutup-nutupi. Kalau dia sudah mendiami lama di situ, seharusnya kan berarti ada keturunannya di situ. Berarti terakhir dari Mbah Sapukalu sendiri di situ ya, dulunya ya. Iya. Loh, untuk pusakanya sendiri yang berbentuk yang digunakan di pinggang itu sendiri, dulunya atau masih ada di situ? Saya tidak paham. Kira-kira ada pesan atau informasi ya, pesan yang mau disampaikan ya, atau kalau sekiranya sudah cukup ya sudah, terima kasih. Saya akan coba narik yang dari sebelahnya ya. Arab sing minat Pembukaan ya? Pembukaan atau selanjutnya? Iya. Sama sih. Oh iya, selanjutnya ting video Ora. anyar kok. Iya. Yes. Baik malam ini kok. Iya.